Halo, jumpa lagi di kanal Kita TV bersama saya Rini Budoyo. Kali ini kita akan mengangkat salah satu tulisan dari Leonita Lestari yang berjudul Jenderal Bukan Sembarang Jenderal. Ada berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya. Karena beberapa kali Pol PP menurunkan, dinaikkan lagi. Perintah saya itu. Kalimat itu adalah pernyataan Pangdam Jaya Maijen Dudung November tahun 2020. Jangan coba-coba pokoknya. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur. Suka-sukanya sendiri. Ingat ya, saya katakan itu perintah saya dan ini akan saya bersihkan semua. Tidak ada itu baliho-baliho yang mengajak revolusi dan segala macam. Lanjut Dudung. Pada 17 November 2022, tepat 1 tahun berlalu, Dudung telah dilantik menjadi jenderal berbintang 4. Dia secara resmi dilantik menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang dilantik menjadi Panglima TNI. Apa sih nilai lebih yang dia miliki sehingga pantas menjadi kasat? Menelisik fakta bahwa Densus 88 belakangan ini sukses melakukan banyak penangkapan tersangka teroris. Ini tentu bukan kebetulan belaka. Kenapa seorang Dudunglah yang pada akhirnya harus menduduki posisi itu? Ada tali temali terkait. Perang terbuka pada kawasan kita tak ada tanda akan terjadi dalam waktu dekat ini. Bila waspada harus kita fokuskan, itu ada pada kawasan Laut Cina Selatan. Kawasan itu memang terasa semakin panas dengan terbentuknya AUKUS, yakni kerjasama 3 negara Australia, Inggris, dan Amerika Serikat dalam bidang militer. Bila aroma dibentuknya AUKUS adalah untuk menandingi dominasi Cina pada kawasan Laut Cina Selatan, tentu ini merupakan sinyal waspada kita. Itu kawasan di mana sebagian milik kita menempel di sana, Natuna. Marah Cina pada lahirnya persekutuan baru itu bukan mustahil, justru akan semakin membuat panas kawasan yang sudah dekat dengan mendidih. Geografi posisi Indonesia benar-benar berada di tengah Australia dan Cina. Cina di utara dan Australia di selatan. Dengan hadirnya kekuatan militer Inggris dan Amerika di Australia, itu adalah sesuatu. Kita berada tepat di tengah-tengah 2 kekuatan militer terbesar di dunia yang sedang saling ejek. Ketika 2 kekuatan yang sama kuat bertemu, saling pukul secara langsung justru tak akan terjadi. Konfrontasi secara terbuka tak akan menjadi pilihan. Saling intip keduanya akan sering kita dengar. Di manakah tempat paling tepat menjadi ajang intip-mengintip? Tentu di tengah-tengah, yaitu Indonesia. Posisi Indonesia yang bebas aktif dan tak berpihak akan terus digeret untuk turut menjadi salah satu pihak. Proksi Cina maupun AUKUS akan melakukan gerilya demi mendapat simpati Indonesia. Perang terbuka tak akan terjadi di kawasan. Sebagai gantinya, perang pengaruh akan berkecamuk di negara kita. Dan itu sudah terjadi. Pemerintahan Jokowi seolah dituduh pro-Cina dan Barat seolah berada di balik radikalisme menjadi tema dari keseharian perang kita. Ribut kita pada sesama anak bangsa. Terus, apa hubungannya dengan pengangkatan Jenderal Dudung? Saat menjabat sebagai Panglima Kodam, dia cepat mencium gelagat tak baik telah terjadi dan kita seolah hanya melihat dia yang tegas dengan perintah turunkan baliho. Kita hanya mampu melihat kulit luar peristiwa itu. Dan lihat apa pengaruh dari tindakan beraninya. Tak butuh waktu lama, 2 Kapolda dan banyak Kapolres dimutasi. Paling tidak, tak lama setelah peristiwa itu terjadi, Kapolda Metro, Kapolda Jawa Barat, Kapolres Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Bekasi, Tangerang Selatan hingga Kapolres Tangerang dimutasi, bukan?
Paling tidak, setelah perintah menurunkan baliho dilaksanakan, perlawanan berani rakyat pada kelompok intoleran itu semakin menggema kan? Paling tidak, FPI kemudian dibubarkan dan Rizik menjadi DPO dan akhirnya sukses menjadi terpidana. Itu ada kaitan erat atas Dudung berani memulainya. Dudung mengambil tameng posisi presiden yang gagal dipakai oleh mereka yang memiliki tupoksi di dalam bidang hukum saat itu. Itu tak mungkin terjadi bila Jenderal Dudung tak memiliki kapasitas mumpuni dalam bidang intelijen. Itu pun tak mungkin terjadi bila dia tak punya nasionalisme super kuat. Dan itu dia buktikan saat mengambil posisi berbahaya bagi karirnya saat semua pihak sedang wait and see. Terlihat dengan jelas bahwa Jenderal Dudung memiliki kemampuan sangat baik dalam menilai situasi. Dia memiliki kapasitas hebat saat menghadapi dan kemudian menempatkan dirinya pada kondisi seperti itu. Dia sangat mampu membaca ancaman, baik dalam rupa radikalisme maupun separatisme. Dia paham dan sadar dengan model perang kekinian di mana perang asimetris hingga perang hibrida di luar perang konvensional adalah jenis kebaruan sebuah perang yang dapat hadir setiap saat. Dia memang sosok yang tepat duduk pada posisi itu.